وشهد أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وأن الله الكريم يرزقنا طول العمر وسعة الرزق ودوام الصحة والعافية في رضاه وحمايته ورعايته وحفظه من كل سوء من كل أمراض من كل شر وأن الله الكريم يجعل قراءتنا هذا الكتاب خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى جواره في جنات النعيم ورضا للرحمن إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Ya, di kitab saya masih halaman 3 ya. Barisnya dari surah Al-Fatihah masuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari surah Al-Fatihah Makkiyah, di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam kurung Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ya. Ini di depan pada kemana? Paji. Silakan. Baik, kalau sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli dharain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin. Mohon maaf saya enggak hadir malam. Semalam saya baru pulang dari Madinah. Di semalam pesawat baru sampai di Madinah. Ya, alhamdulillah semalam tiba dengan selamat sama istri dan bisa kesini alhamdulillah. Jadi masih rasa masuk angin juga. Baik, kita lanjutkan. Kita masih dalam surah Al-Fatihah. Nah, sekarang ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini termasuk yang
mengikuti bahwa kemarin kita bahas Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Kan sudah dibahas kemarin. Ittafaqal ulama annal Fatihata sab'u ayatin. Ulama sepakat bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Cuman bedanya kalau yang membaca Bismillahirrahmanirrahim napasnya kuat, yang misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti fasabiatu yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita baca Bismillah, Bismillah pertama, Alhamdulillah kedua, Ar-Rahman ketiga, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, tidak dipotong. Ada juga nanti yang kita pernah dengar, dia nggak menganggap Bismillah bagian dari ayat. Fa in lam takun minha, fa in lam takun minha, maka jika basmalah lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim dianggap bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ada seperti itu. Maka fasabiatu, caranya kita mesti tahu fasabiatu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pahamkan caranya. Saya ada kajian malam, ada kajian subuh itu di masjid yang pengurusnya itu ketua pembina Dewan Dakwah Islam, Profesor Dr. Badrul. Dia orang Muhammadiyah. Ya. Saya subuh diminta untuk mengisi kajian. Kajiannya nggak baca kitab, karena dia Muhammadiyah nggak baca kitab. Kajian tafsir tematik, ayat hadis gitu. Nah, saya diminta untuk jadi imam di situ dulu, ya. Mungkin 4 tahun yang lalu saya nggak mau jadi imam subuh karena saya pengen tahu kebiasaan di situ bagaimana. Ternyata begitu saya jadi makmum, imamnya ustaznya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini nggak baca Bismillah kan. Terus rakaat kedua di subuh, Sami'allahu liman hamidah. Imamnya juga nggak baca qunut. Wah, saya dipanggil ajar tetap di masjid yang nggak baca Bismillah dan nggak baca qunut. Ya sudah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya nggak baca qunut. Sampai akhirnya ketemulah pembahasan tentang qunut. Saya bahas sedikit, akhirnya pernah saya jadi imam, akhirnya Ustaz, gak apa-apa sekali-kali baca qunut. Begitu. Dibilang sekali-kali baca qunut. Akhirnya saya baca qunut. Dulu juga di Mekah Al-Mukarramah baca qunut. Sebelum pemerintahannya berubah, baca gantian, baca qunut. Kalau mazhabnya Syafi'i dulu 4 mazhab di Mekah, sekarang kan ditertibkan baca qunut. Sampai ada cerita, ya, ulama-ulama dan imam-imam yang baca qunut berhentikan semua karena mau penertiban. Sampai akhirnya ada satu imam yang masih baca qunut. Apa artinya qunut? Apa artinya qunut? Qunut apa artinya? Doa. Apa artinya? Doa. Allahumma hdina fiman hadait. Tidak boleh panjang. Allahumma hdina fiman hadait. Hanya tidak boleh dipanjangkan. Ada yang baca kadang-kadang Allahumma hdina fiman hadait. Nah, itu salah. Yang itu masih ada begitu kan? Wa qina syarra ma qadaita. Wa qina syarra ma qadait. Gak boleh dipanjangkan. Wa qina syarra ma qadait. Itu juga sama.
Karena kita masih naik. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikan kami petunjuk bersama orang-orang yang pernah Kau berikan petunjuk hidayah. Ceritanya imam ini selesai sholat dipanggil sama penguasa yang baru. Apa yang dibaca? Qunut. Mulai besok qunut tidak boleh dibaca di sini di Masjidil, nggak boleh lagi karena pemerintah dari yang qunut jadi tidak baca qunut. Imam bilang baik, kalau besok imam jangan baca qunut. Ya, saya nggak baca lagi Allahumma hdina. Akhirnya begitu imamnya jadi imam lagi, setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, ternyata benar imamnya nggak baca Allahumma hdina, diganti doa yang lain. Allahumma inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna as-sabil wa atihim di'faini minal azab amin wal anhum la'nan kabira amin. Tahu artinya? Allahumma inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna as-sabila. Ya Allah, kami sudah ikuti pemimpin-pemimpin kami, tapi mereka malah menyesatkan kami. Berikan mereka azab, amin. Kutuk mereka semua, amin. Selesai sholat dipanggil, apa yang kamu baca? Qunut juga. Kata penguasa yang baru, mendingan qunut yang kemarin. Mending qunut yang itu ada doa dalam Quran kayak begitu. Udah balik aja Allahumma hdina fiman hadait. Kan artinya bagus, Allahumma hdina bagus kan? Bagus ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ayat keberapa? Ayat pertama. Jadi kalau bismillah dibaca siratannya dipotong atau tidak? Yang benar enggak dipotong. Sekali lagi, kalau bismillah dibaca yang benar tidak dipotong, satu ayat. Karena kan 7. Ya. Ini bisa karena biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya apa sih bismillah? Pengarang kita Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi memang di Mekah itu banyak ulama-ulama kita dulu. Bukan dari Arab, ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara namanya. Ini satu dia adalah Syekh Nawawi, Syekh Yasin. Banyak. Dan sekarang masih banyak murid-muridnya di sana. Masih banyak murid-muridnya. Saya kalau ke sana tuh masih sempat silaturahim dengan keluarga mereka, masih banyak. Ya, dari kalangan kita masih banyak orang-orang alim. Ya, meskipun kesini mereka nggak betah. Kenapa nggak betah? Karena memang ada aturan nggak boleh menyebarkan paham. Ya, selain mazhab mereka, ulama-ulama kita banyak yang nggak boleh. Tinggal satu sekarang di Mekah, keluarga Sayyid Maliki. Itu aja di Rosyaf ya, yang masih boleh membuka ma'had pesantren obat. Apa itu bismillah? Al-Imam Nawawi bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u, kalau kita baca bismillah ada huruf ba-nya? Ada. Kan asalnya itu ismun, artinya nama. Ada al-ba'u harfu jarrin, jadi bismi. Ya, ada 9 huruf jar, huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an. Di antaranya ada min dan ba huruf jar. Ya. Setiap ada huruf ba, isim itu pasti baris bawah. Misalnya Allahu, ada bi-nya, ada ba-nya, billah itu. Pasti begitu. Al-masjidu apa?
Al-masjid ada al-ba-nya apa jadi bil masjid. Itu bisa berarti di. Kalau dia dilanjutkan dengan nama kota, misalnya Makkah, apa? Makkah, ya. Makkah. Ada al-ba' yang mujar bi Makkah, apa? Apa artinya? Kuntu bi Makkah, saya berada di Makkah. Ba-nya bukan dengan, tapi di. Untuk nama kota. Ada di Jakarta, saya di Jakarta. Tapi ba di sini artinya dengan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Jadi naatnya ada dua nih, naat atau sifat. Bismillahi kan gitu ya, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani. Na'tun lillahi, orang Nahu bilang gitu, dia menjadi na'at bagi Allah. Allahnya sedang wafat, dia wafat juga. Ya. Na'tul awal, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, pengarang kitab mengatakan huruf ba-nya tadi kita baca bis. Apa kata pengarang kitab? Al-ba'u. Jadi kalau kita lagi baca nih, ingat nih maknanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi sebut huruf-hurufnya tadi. Ada 19 huruf. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? 19. Ingat itu, ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya ada berapa? 19. Satu huruf yang kita baca itu satu pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Ini untungnya kita menganggap bismillah sebagai ayat. Jadi ketika kita baca dalam dalam sholat kita, berarti kita punya kelebihan. Kalau yang nggak anggap bismillah kan dia nggak baca tuh. Sedangkan kita jadi dapat kelebihan pahala 19 huruf. Betul nggak? Ini sekarang kita gak merasa rugi, tapi nanti ketika pahala dari amal yang kita kerjakan di dunia diperlihatkan, kita nyesel. Kan sekarang belum diperlihatkan nih. Nanti saatnya pahala kita Pak Haji dikasih lihat. Nah, ketika dikasih lihat di situ ada yang menyesal. Makanya ada kisah seorang yang punya amal baik ngantar orang buta. Ngantar apa? Ngantar orang buta. Ini amal baik bukan? Amal baik, tuntun. Ayo, kan kebaikan tuh. Sampai akhirnya di depan rumahnya udah sampai depan rumah. Udah, nih rumah kamu di depan. Udah masuk di jarumnya gitu. Masuk di pagarnya. Udah masuk, tinggal masuk aja tuh. Ini orang yang baik tadi dikasih lihat pahalanya. Begitu dikasih lihat pahalanya, dia nyesal. Ya Allah, coba saya nganterin orang buta tadi sampai pagar, sampai masuk rumahnya, pasti pahalanya lebih. Jadi dia merasa kurang. Begitu juga kita nanti. Nah, ketika kita baca Bismillah, ada huruf ba-nya. Kata pengarang kitab al-ba'u baha'ullah. Huruf ba yang kita baca itu maknanya adalah kehebatan Allah. Nah, itu sama dengan maha. Makanya kalau orang baca dustur tuh nggak boleh maha, nggak boleh pakai hak kecil. Maha pakai hak besar. Ya, ada nggak orang suka baca dustur tadi? Itu haknya bukan hak kecil, bukan maha cinta, tapi maha kehebatan. Seperti doa memandang Ka'bah. Ada doa memandang Ka'bah. Jadi orang-orang yang memandang Ka'bah itu disunahkan, dianjurkan baca doa. Mau orang dari Amerika, mau orang Cina, mau kita nih, itu kalau memandang Ka'bah itu doanya sama. Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Apa?
Itu kalau nanti kita sampai ke Mekah itu bisa, insyaallah amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu ketika pandang Ka'bah tuh kita belum tahu, baru melihat Ka'bah, ada doanya tuh, doa memandang Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa ikram. Apa artinya? Ya Allah, tambahkan kepada Ka'bah ini. Kita disuruh baca gitu. Tambahkan kepada Ka'bah kemuliaannya, keagungannya, wa mahabatan, kehebatannya. Tambahkan terus. Ya. Ada lagi terusannya. Wazid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu awil tamar, dan tambahkan juga kemuliaan, keagungan dan kebaikan kepada orang-orang yang haji dan orang-orang yang umrah. Jadi kalau Ka'bah semakin tahun kemuliaannya, kehebatannya semakin bertambah, orang yang haji, orang yang umrah, kebaikannya, kemuliaannya ditambah juga. Seperti Allah menambahkan kehebatannya kepada Ka'bah. Ya. Ka'bah makin hebat nggak? Sekarang saya tanya, ada orang haji bayar mahal, ngantri, makan susah, tidur gitu ya, tidur kurang. Kan gitu kalau orang haji kan, makan susah, tidur kurang, benar nggak? Kadang-kadang kakinya pecah-pecah kalau lagi musim dingin. Pulang di sana kapok nggak kapok. Kenapa? Karena makin tambah. Nah ini bahasa Allah. Kalau kita baca Bismillah itu bahasanya apa? Kehebatan Allah, tanda kehebatan Allah. Wasinu, dia nggak baca alif karena digabung. Tadinya kan ismun, karena melebur bismi itu langsung dia kepada huruf sinnya. Wasinu sana'uhu. Kalau kita baca Bismillah ada huruf sinnya nggak? Ada, ingetin. Sin itu tanda daripada keluhurannya Allah. Ya, keluhuran Allah. Fala syai'a a'la minhu. Artinya fala syai'a, maka tidak ada sesuatu pun a'la minhu, yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi daripada Allah. Ada nggak sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Wal mimu, kalau kita baca bismi, ada mimnya nggak? Ada mimnya? Ada. Wal mimu mulkuhu. Makna daripada mim yang terkandung dalam bismi itu kerajaannya Allah. Jadi harus ada tuh di dalam hati kita. Makanya orang yang beriman, dia nggak mungkin mendapatkan manfaat dan kebaikan dari Al-Quran yang dibaca jika dia tidak mengerti makna. Sulit dia baca aja, dapat sih pahala, tetapi nanti kurang. Ya. Tapi sebaliknya, jika orang yang membaca itu dia baca dengan tajwid, dia juga sedikit-sedikit ngerti maknanya, itu beda nanti. Ya. Walaupun hatinya bisa bergetar, belum ngerti lagi. Umar bin Khattab, saya tanya, dia ngerti bahasa Arab kan? Dia ngerti kan? Umar bin Khattab ngerti bahasa Arab kan? Dia orang Arab kan? Nanti orang Arab ya? Baik, dia percaya nggak dengan Quran? Percaya atau tidak dengan Quran? Nggak percaya. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam nggak percaya. Iya kan, sebelum masuk Islam dia nggak percaya dengan Quran. Kenapa bisa masuk Islam? Dengan baca Quran, gitu kan? Tapi dia beriman nggak? Nggak beriman, tapi karena dia paham Al-Quran, dengar dia. Toha dibaca sama Fatimah, adik beliau namanya sama dengan anaknya Rasulullah. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana
litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad litashqa, membuat kamu jadi susah. Jadi susah. Sampai ayat ke-8 dibaca. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Itu yang buat Umar jatuh. Gak beriman, tapi begitu dengar dan dia tahu maknanya jatuh. Penasaran, kepingin melihat apa yang dibaca. Ada dua riwayat. Yang pertama tidak dikasih sama adiknya karena dia belum masuk Islam, karena la yamassuhu illa mutahharun, dia belum suci, gak dikasih. Ada yang mengatakan Umar merebutnya. Dua pendapat tadi, direbut masa gak dikasih. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab menemui Rasulullah, dijaga oleh sahabat yang lain, terutama Sayyidina Ali. Jangan kasih, ini musuh nih, jangan kasih, jaga Umar. Begitu sahabat dijaga supaya Rasul gak celaka, ya gak? Daripada Habib Rizik mendingan yang 6 orang aja mati deh, kan cerita KM50 jaga sekarang kebuka ya, dijaga. Sampai akhirnya kata Rasulullah apa? Biarkan Umar masuk, karena kedatangannya bukan mau nyakiti aku, tapi aku sudah diberitahu sama Jibril dia masuk Islam. Itu dia. Jadi makanya kita perlu dengan ditafsir nih. Ini kan nanti kita bahas terus. Insya Allah ayat yang kita baca di sini kita baca dalam sholat. Iya nanti insya Allah khotam kita. Cuma nggak tahu berapa tahun nih. Nggak. Nanti misalnya kita baca surah Al-Baqarah nih. Nanti saya baca insya Allah. Saya baca dalam sholat. Kita baca surah Al-Baqarah juz pertama. Saya baca nanti juz pertama bagian-bagian. Misalnya ayat ini kita baca tentang munafik, ini kita baca. Besok pagi baca lagi insya Allah sampai kita khatmul Quran dalam sholat. Amin. Mudah-mudahan kebagian semua. Tapi saya pernah ngaji sama kakek saya 5 tahun selesai. Gak apa-apa ya kawan. Tapi kita kitabnya 3. Niatin aja niatnya. Baik. Lanjutannya bahwa ala kulli syai'in qadir. Tadi mim itu ke kelas kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa arti wa huwa ala kulli syai'in qadir? Sering kita dengar di wa huwa ala kulli syai'in, wa huwa dan Allah. Jadi kalau orang Nahu bilang wa huwa domirun munfasilun. Jadi apa? Ada dua nih. Kalau domirun munfasilun mabniun ala fathin fi mahalli raf'in mubtada'un. Wawunya waw apa Ustaz? Wawunya al-waw lil istinaf. Ini makna sorok sedikit. Ya. Ada lagi wahwa bukan dhamir munfasil tapi dia bisa dhamir faslin la mahalla laha min al-i'rab. Di sini wahwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah dan dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa? Berkuasa atas segala sesuatu. Kemarin saya sampai di Bandara Madinah, cerita di mana? Bandara Madinah. Saya sama istri pulang. Ya. Ada teman saya yang gak cerita ke saya kalau dia mesti operasi lambung yang ketiga. Apa? Operasi lambung yang ketiga. Ternyata ada kanker di dalam perutnya. Dia gak cerita sama saya. Selama di Madinah kemarin, di Mekah dan Madinah, dia tidak makan obat kemo. Mesti kan dia di kemo. Orang kalau di kemoterapi itu rambutnya apa? Rambutnya apa? Ini kejadian kemarin. Sampai akhirnya selama di Mekah dia sehat, gak makan obat. Sampai suaminya heran. Tapi saya nggak tahu kalau dia harus operasi. Namanya Ibu Erni. Dari mana itu teman saya? Dari Palembang. Dari mana? Sudah pulang sekarang ke Palembang. Malam semalam bisa sama saya di bandara. Di Mekah bisa umroh sampai 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Kan mesti fisiknya nggak kuat. Akhirnya
Waktu mau meninggalkan Madinah, saya ajak qiyamul lail. Kebetulan yang ikut saya 301 jamaah. Saya kebetulan ada berapa? 301 jemaah yang mestinya 2 tahun lalu berangkat. Makanya saya berangkat. Yang mestinya 2 tahun lalu, seminggu lagi mau berangkat, tapi pandemi kan. Ya saya kata, ya Allah, ya saya bawa. Di samping enak ke sana, saya ketemu dengan guru-guru saya di sana, ya ulama-ulama di sana yang memang saya senang ketemu. Ya. Akhirnya qiyamul lail, selesai qiyamul lail, ini malam terakhir, paginya mau berangkat, siangnya mau berangkat ke bandara. Baru dia cerita, alhamdulillah Pak Ustaz, biasanya saya nggak kuat. Saya padahal harusnya minum obat, tapi di Mekah dan di Madinah saya nggak minum obat Ustaz sampai sekarang. Mungkin dari cerita itu dia jadi ingat dengan kankernya. Mungkin kalau dia nggak cerita, mungkin Allah bikin dia lupa terus gitu. Karena habis cerita, besoknya di bandara dia jatuh. Ya, setelah imigrasi dia jatuh, tidak sadarkan diri. Ditolonglah oleh 2 dokter. Saya bawa 2 dokter. Ditolong, tetap tidak sadarkan diri. Saya bilang, diam, jangan ada yang ramai. Masukkan ke musola. Kalau nanti tahu petugas di bandara, ini nggak boleh pulang. Ditahan di sini, nggak boleh pulang ini. Bahkan kita udah mau tinggal naik pesawat lagi. Tinggal 1 jam lagi boarding, naik pesawat. Dia koma. Suaminya nangis. Koma. Gimana Pak Ustaz? Ada petugas kebersihan yang melihat. Dibilang tidak kata orang yang sakit. Dia yang akhirnya hubungi petugas bandara. Gak ada main-main. Periksa, angkat mobil, dibawa ke klinik. Seandainya dia tidak sadar, maka suaminya nunggu dia, gak tahu berapa. Saya juga mungkin nunggu, karena gak ada yang bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris yang lain. Atau mungkin bisa, tapi nggak mau nunggu. Nah, saya kan pembimbingnya. Akhirnya saya minta sama jamaah semuanya untuk baca Al-Fatihah. Al-Fatihah 50. Fatihah itu tergantung niat yang baca. Saya sudah punya janji sama teman-teman kalau pulang di Indonesia begini-begini. Kalau sampai nggak pulang, berarti berapa janji saya yang saya lepaskan. Saya minta semuanya ikut baca Fatihah, niatkan supaya teman kita yang sedang diperiksa simpan sadar Allah berikan kekuatan bisa pulang sama-sama, datang sama-sama 301, pulang sama-sama 301, bisa ketemu dengan keluarga di rumah yang sudah menantikan. Saya minta semuanya baca. Ini baca yang kita baca. Fatihah dulu kitab 50. Pak, Fatihah itu tergantung niat orang yang baca. Di situ semuanya saya lihat nangis bacanya Pak, karena kasihan. Allah kasih begitu diperiksa klinik atas izin Allah. Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang matikan kita? Allah. Ya, kan gitu ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Siapa yang bisa hidupkan? Allah. Itu atas izin Allah. Itu orang kayak robot, bangun. Sampai dokter orang sana ke Madinah bingung, orang Arab bingung. Ini kenapa begini? Mujizat, Allah kasih.
masuk pesawat. Kebetulan duduknya samping sama saya ketakutan. Begitu ditawarin makanan, mau nasi goreng apa nasi biryani, dia jawab nasi goreng. Saya nggak ngomong. Ya, saya lihat lagi makan habis nggak tahu. Ya Allah, itu kita tuh kayak gitu tuh. Orang sakit Pak, kalau udah nafsu makan sehat nggak? Kita sakit nih, nauzubillah ya, misalnya sakit nih, udah nafsu makan sehat nggak? Sehat. Begitu. Kalau kita udah makan nih, ya, tadinya nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Nafsu makannya dicabut sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yakun. Tapi kalau nafsu makannya dikasih, apalagi yang enak-enak makan. Kalau saya begitu Pak, saya makan pakai kecap aja udah enak. Kalau saya nih, makan pakai kecap udah enak. Yang penting sampingnya ayam goreng aja goreng. Ya terus nih, wal ba'u bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi sama dia. Wal ba'u ibtida'u ismihi bari'un. Ini nih. Ada khaliqun, ada bari'un. Allah itu bari'un. Ini min asmaul husna ya. Bari'un itu apa? Membuat, mengadakan, menciptakan juga, mengendalikan juga. Ini bari'un nih, bukan cuma menciptakan, dia mengadakan ya dari tidak ada. Allah itu khaliqun minal adam, dari tidak ada. Ini bari'un ini. Allah yang menciptakan dari tidak ada, mengendalikan sampai Allah itu menanggungnya. Itu bari' namanya bari'. Ya. Kalau kita hanya bisa, mohon maaf nih, seseorang atau pabrik hanya bisa buat sekarang, ya. Tapi Allah ini beda nih. Dia membuat juga, dia menanggung juga, dia mengatur juga. Kalau seandainya kita ngikutin ini aturan Allah enak. Mohon maaf nih, kalau orang belajar dulu, anak-anak kita belajar namanya rantai makanan apa? Ada ekosistem di dunia ini, ada nggak? Ya. Itu Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur makannya. Bapak pernah lihat nggak binatang yang namanya undur-undur? Sengaja disingkat. Siapa yang ciptakan? Undur-undur itu binatang yang ada setelah musim hujan. Dulu hujan di Cericipan tuh, orang dulu kan tanahnya luas ya. Kemudian kalau udah habis hujan panas, ada binatang tuh, undur-undur. Kan rumahnya di situ. Keluar nggak undur-undur dari rumahnya? Saya tanya, undur-undur itu keluar nggak dari rumahnya? Enggak kan? Beda kan sama ayam beda. Undur-undur dulu, saya sering mancing waktu kecil tuh, pakai benang. Benangnya gila-gila. Itu binatangnya ada di dalam situ. Siapa yang kasih makan Pak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ternyata, maaf, kalau kita lihat rumahnya, Allah bikinkan dia rumahnya itu gempur. Dia nggak kemana-mana, dia di situ. Tapi karena tanahnya itu gempur, nanti ada serangga yang mencolok di situ, hinggap di situ, keprosok. Kakinya ke dalam tuh, karena gempur. Coba pikirin nih, itu tanahnya gempur, serangga mencolok di situ kan, merosok tuh. Kakinya masuk, begitu kakinya masuk, itu yang digigit, ditarik ke bawah sama undur-undur. Sekarang saya tanya, itu siapa yang mengatur? Ya, siapa yang mengatur? Nah, ini dirusak. Yang rusak siapa? Kita. Sebenarnya udah diatur. Kalau diatur ngikutin Allah gak bakal naik pertama. Sekarang kan udah naik. Hitung-hitung 7 kali naik. Dulu ada yang nangis-nangis kalau naik. Dulu naik 500 aja nangis dulu. Sekarang gak nangis lagi. Iya, tapi begitu kita bilang naik, bensin naik dia marah. Nggak ada naik di Indonesia ini, nggak ada kata naik. Yang ada penyesuaian harga. Penyesuaian. Nah, dulu saya lihat ada yang nangis. Jadi kembali lagi tuh. Jadi siapa tuh?
yang menciptakan tadi itu Allah. Bari itu namanya bari. Apa namanya? Bari itu. Jadi termasuk kita ini juga diciptakan Allah, diatur Allah, dikendalikan Allah. Kita akan dapat rezeki jika seandainya kita ngikutin aturan Allah. Makanya ada aturan-aturan Allah tuh yang kita nggak boleh tinggalkan melalui nabinya. Habis subuh nggak boleh tidur. Kalau nggak penting banget, kecuali kalau dia sakit, habis subuh, selesai subuh, Nabi larang tuh jangan tidur. Nah sekarang saya tanya, kita pada tidur nggak habis subuh? Habis rezeki dipatok. Pada Pak Haji itu jangan tidur. Kan tadi siapa yang bergerak Allah kasih rezeki. Jangan tidur. Habis asar, apa? Habis asar. Kalau tadi habis subuh mematahkan rezeki, ya. Kalau habis asar, mohon maaf mewariskan pikun. Kalau habis subuh jatah rezeki kurang, bisa hilang. Kalau habis asar, pikun. Pernah nggak anak kecil nangis? Dia tidur habis asar, begitu bangun maghrib dia nangis, disangkanya nggak sekolah, dia nggak sekolah. Linglung dia, linglung. Itu memang sudah ada tuh, ada kayak begitu. Ya. Dan mudah-mudahan ya kita bahas sedikit aja tentang manfaatnya. Jadi masih panjang nanti ya, insya Allah. Sudah masuk isya, udah masuk isya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wan nabi